Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Masruro NIM 163. Di sini saya akan menjawab tugas individu pertahanan nasional tentang COVID-19. Pertanyaan: berdasarkan pengalaman dan pengamatan Anda sendiri, bagaimanakah cara Anda memaknai kondisi pandemi COVID-19 di negeri ini dengan berbagai macam dinamika dan permasalahan di dalamnya? Lantas, bagaimanakah bentuk aksi nyata yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dalam menciptakan rasa keseimbangan, solidaritas, keteraturan, dan persatuan yang kuat agar wabah ini segera berlalu. Negara di dunia, termasuk Indonesia, mengalami pandemi COVID-19. Menurut saya, dampak yang ditimbulkan akibat COVID-19 di Indonesia ini sangat luar biasa, khususnya satu, pada bidang perekonomian yang dapat terlihat pada bidang perdagangan, di mana kegiatan impor dan ekspor di Indonesia menjadi terganggu. Contohnya, dengan adanya virus corona di Cina, membuat perdagangan Cina menjadi memburuk. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perdagangan dunia, apalagi di Indonesia. Pengurangan permintaan bahan mentah dari luar negeri menghambat sektor ekspor di Indonesia yang akan berakibat pada penurunan harga bahan mentah tersebut. Indonesia sering melakukan kegiatan impor ke Cina, dan Cina merupakan salah satu dagang mitra terbesar di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan akibat COVID-19 ini tak hanya terlihat pada sektor perdagangan, melainkan juga terlihat pada sektor pariwisata, di mana wisatawan dari luar negeri yang datang ke Indonesia saat ini sangat terbatas. Contohnya Bali. Dengan berkurangnya wisatawan dari luar negeri yang berkunjung ke Bali, sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Bali, di mana omset penjualan di Bali akan turun drastis. Tak hanya itu, karyawan yang bekerja pada bidang pariwisata juga mengeluh akan pandemi saat ini. Dengan berkurangnya wisatawan luar negeri yang datang ke Bali, laba perusahaan akan menjadi turun dan gaji mereka akan dipotong setengahnya. Pemotongan tersebut dilakukan agar perusahaan tetap berjalan lancar, namun karyawan tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak hanya itu, dampak yang ditimbulkan akibat COVID-19 ini juga sangat luar biasa pada dunia pendidikan. Pemerintah pusat hingga daerah memberi kebijakan untuk meliburkan semua lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Namun, pembelajaran tetap dilaksanakan melalui sistem daring atau online. Menurut saya, cara seperti itu memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alurnya agar proses pembelajaran terus berlanjut, yaitu dengan cara pemanfaatan teknologi yang ada untuk melakukan sistem daring atau online. Namun, ada beberapa faktor penghambatnya, antara lain rendahnya ilmu teknologi, kurangnya sarana dan prasarana, serta kuota internet atau jaringan internet. Makna dari permasalahan di atas adalah, menurut saya, kejadian seperti ini akan dapat menimbulkan keresahan bagi warga, serta akan banyak tersebar berita hoaks untuk menakut-nakuti warga akan pandemi ini. Kesenjangan sosial pun akan terus bertambah, sehingga memunculkan sifat keegoisan antar sesama. Banyak kejahatan-kejahatan sosial yang bermunculan pada saat pandemi ini karena tuntutan perekonomian yang mereka jalani setiap harinya. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat yang peduli akan permasalahan ini diminta untuk saling mendorong, menjaga, serta memberi semangat satu sama lain. Dengan cara seperti ini, kita akan bisa dengan lebih mudah untuk menghadapi pandemi ini dengan cara bersama-sama. Aksi nyata yang harus kita lakukan pada masa pandemi ini agar cepat berlalu adalah: 1. Meningkatkan semangat gotong royong dengan cara berbagi masker, hand sanitizer kepada warga yang tidak menggunakan masker pada saat di jalan, atau bisa juga membagikannya di lingkungan masing-masing kepada warga yang dianggap kurang mampu. 2. Selalu berhati-hati dan disiplin. Misalkan saat kita keluar rumah,
kita harus selalu membawa perlengkapan untuk menjaga diri sendiri dengan cara membawa masker, hand sanitizer atau disinfektan, atau bisa juga kita menjaga sikap saat berada di ruang publik dengan cara mengantri dan menjaga jarak antara satu sama lain. 3. Mendorong masyarakat untuk selalu menumbuhkan sikap kepedulian terhadap pencegahan penyakit di masa pandemi COVID-19 ini. Bisa dilakukan dengan cara berbagi makanan kepada masyarakat yang kurang sejahtera agar imunitas tubuh mereka meningkat. Hal ini dilakukan guna mencegah resiko penularan COVID-19. Yang keempat, menjaga imunitas tubuh diri sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan gerakan masyarakat sehat, mengurangi pengontakan fisik, memberi informasi apabila merasakan gejala COVID-19, atau telah mengunjungi atau mempunyai riwayat telah mengunjungi negara yang terjangkit COVID-19, serta melakukan karantina di rumah sendiri dengan tetap berpacu pada protokol dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.